Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah rekomendasi smartphone terbaik di bulan Juni. Ya, bulan Juni ini bisa dibilang bulan yang agak sepi ya, kalau dibandingin sama 1 atau 2 bulan sebelumnya. Ya masih ada sih beberapa brand yang launching smartphone baru gitu di awal-awal bulan ini. Dan itu tuh smartphone yang spesialis punya baterai Titan, baterai badak. Ya kayaknya semenjak teknologi silikon karbon ini jadi tren, kita tuh jadi sering lihat ya smartphone yang baterainya tuh 6000, 7000 mAh, tapi bodinya tuh nggak ikutan bengkak, tetap ringkes dan juga tetap slim. Oke, sebelum mulai videonya, di sini saya punya beberapa disclaimer ya tentang pilihan smartphone yang bakal saya sebut di tiap kategori harga, mulai dari tahun rilis sampai harga terkini dari smartphone-nya itu sendiri. Jadi Anda bisa pause video ini biar bisa baca infonya lebih detail. Oke, langsung aja kita masuk di smartphone 1 jutaan. Di sini saya punya 3 pilihan terbaik. Yang pertama ada itel P55 5G. Ya, ini saya masukin karena harganya tuh udah mulai terjun bebas ya. Sekarang kita bisa dapetin di harga 1,2 jutaan dan ini HP yang udah 5G ready. Jarang-jarang nih HP 1 jutaan tapi udah 5G. Yang kedua ada Redmi 14C, harganya juga mirip-mirip ya di 1,2 jutaan. Ya meskipun nggak 5G, tapi seenggaknya HP ini tuh punya desain yang cukup mewah untuk harga 1 jutaan. Terus yang ketiga ada Infinix Hot 50 4G ya. Ini harganya stabil di 1,7 jutaan, tapi di harga segini kita udah dapetin storage 256GB yang udah pakai UFS. Nah, dari 3 pilihan tadi, saya paling suka sama Infinix Hot 50 4G. Karena meskipun harganya tuh paling mahal dari 2 smartphone tadi, tapi spesifikasinya ini yang paling masuk untuk banyak kebutuhan ya. Pengajar performa kencang dapat, storage lega dan kencang juga dapat, dan kameranya juga masih lumayan. Lanjut, untuk smartphone harga 2 jutaan, di sini saya punya beberapa pilihan. Yang pertama ada Nubia Neo 3 5G. Ya, di harga 2,3 jutaan, kita udah bisa dapetin HP yang tongkrongannya tuh HP gaming banget. Terus yang kedua ada Moto G45 di harga 2,4 jutaan ya. Ini masih stabil. Kalau ngomongin soal desain, ini HP oke banget ya. Software juga clean, dan yang paling oke sih konektivitasnya ke PC yang mantap banget. Terus yang ketiga ada Tecno Camon 40. Ya, ini sih paling kamera di harga 2 jutaan ya. Karena di harga 2,6 jutaan kita udah bisa dapetin smartphone yang formasi kameranya tuh full team. Kamera utama pakai sensor Sony, terus ada ultrawide yang juga ada autofocusnya. Nah, dari 3 pilihan tadi, saya paling suka sama Tecno Camon 40. Karena jujur aja nih, di harga 2 jutaan kalau nyari performa yang oke itu pilihannya banyak ya. Tapi kalau nyari kamera yang OP, ya one and only cuma si Tecno Camon 40 gitu. Paling ya satu-satunya deal breaker HP ini cuma nggak bisa 5G. Oke, untuk smartphone harga 3 jutaan, di sini ada beberapa pilihan smartphone baru nih. Tapi yang pertama kita sebutin dulu juara bertahannya, yaitu Poco X7 di harga 3,5 jutaan. Ya, di harga segini kita udah dapetin HP yang performanya kenceng, kameranya full team, dan udah bisa diajak nyebur-nyebur ke dalam air. Terus yang kedua ada Realme P3 di harga 3,8 jutaan. Ya, di harga segini kita udah dapetin smartphone dengan mesin kenceng ya, Snapdragon 6 Gen 4 ditandemin sama RAM sampai 12GB. Dan yang ketiga ada iQOO Z10. Ini juga masih baru banget ya, di harga 3,8 jutaan. Dan di harga segini kita dapetin smartphone dengan baterai yang super duper badak, 7300 mAh. Ya, dari 3 pilihan tadi tuh saya agak bingung ya kalau harus milih mana yang paling cakep. Karena ya masing-masing tuh punya spesialisasi sendiri. Tapi kalau buat Anda yang ngincer smartphone dengan baterai super duper badak dan bisa dipakai 1-2 hari dengan intensif, bisa dibilang iQOO Z10 ini yang cukup nikmat lah untuk dipakai. Dan smartphone ini bisa dibilang smartphone resmi yang punya baterai terbesar yang pernah saya lihat seenggaknya sampai detik ini. Oke, untuk smartphone harga 4 jutaan, di sini saya punya beberapa pilihan. Yang pertama ada Samsung A36. Ini harganya udah mulai terjun tipis-tipis ya, di harga 4,6 jutaan. Dan di harga segini kita udah dapetin HP Samsung yang pakai One UI 7 terbaru, terus update-nya juga panjang 6 tahun ke depan, dan dia pakai chipset yang bukan Exynos. Yes, ini Snapdragon 6 Gen 3. Terus yang kedua ada Infinix GT 30 Pro. Nah, ini sih paling gaming di 4 jutaan ya. Udah pakai RGB, ada Air Trigger L1R1, dan chipsetnya juga super duper kencang. Ya sebenarnya ada smartphone Infinix GT 30 Pro yang mainnya di 3 jutaan. Cuma memorinya tuh agak nanggung gitu ya, 8256. Jadi ya udahlah, dipetokin aja yang paling kanan di 12/512GB yang sekarang harganya di 4,6 jutaan.
Dan yang ketiga ada Poco X7 Pro ya di harga 4,8 jutaan. Ini masih cukup stabil. Dan di harga segini kita dapetin mesin yang kurang lebih kencang kayak Infinix, tapi punya baterai dan charging yang lebih OP. Nah, dari 3 pilihan tadi, sebenarnya Infinix GT30 Pro ini berasa kayak smartphone gaming banget ya. Karena dia punya RGB dan punya tombol L1 R1 yang bikin main game jadi lebih enak. Tapi ya untuk kebutuhan gaming yang intensif, kayaknya baterai yang banyak dan charging lebih kencang tuh yang lebih dibutuhin. Dan semuanya ada di Poco X7 Pro. Lanjut, untuk smartphone harga 5 jutaan, di sini saya punya beberapa nominasi terbaik. Yang pertama ada Redmi Note 14 Pro Plus. Ini harganya juga terus turun ya. Sekarang kita bisa dapetin di harga 5,1 jutaan. Ini Redmi Note yang speknya paling ganteng ya. Udah pakai layar lengkung, kameranya juga 200 megapiksel, mantap banget. Dan ini juga chargingnya super duper ngebut di 120 watt. Terus yang kedua ada Moto H60 Fusion ya di harga 5,3 jutaan. Di harga segini kita udah dapetin smartphone dengan layar lengkung dan punya kamera yang cukup OP ya. Ini pakai Samsung Sony Lithia 700C dan warnanya tuh bener-bener enak buat dilihat karena udah tercertified by Pantone. Yang ketiga ada iQOO Neo 10. Nah ini jagoan baru ya di harga 5,9 jutaan. Di harga segini kita udah dapetin smartphone yang antutunya tuh 2 jutaan. Karena dia pakai Snapdragon 8S Gen 4. Ini smartphone 5 jutaan yang paling gaspol sih. Yang paling ngeri performanya. Dan gak cuma performa oke, tapi baterainya juga super duper badak di 7000 mAh. Ya di harga 5 jutaan sebenarnya iQOO Neo 10 ini punya performa yang paling gaspol ya, tapi kita kan nggak bisa ngelihat performa doang. Dan buat saya pribadi ya, Moto H60 Fusion ini bisa dibilang smartphone yang paling all rounder. Performa kenceng dapet, kameranya juga OP, dan konektivitasnya yang beneran mantep ya. Apalagi kalau udah connect sama Smart Connect nih. Beuh, ini smartphone berasa kayak smartphone 7-8 jutaan yang punya mode desktop. Ya, untuk smartphone harga 6 jutaan, di sini saya punya beberapa pilihan ya. Yang pertama ada Xiaomi 14T ya. Untuk pertama kalinya smartphone ini tuh akhirnya turun harga. Sekarang di 6 juta ya. Dan di harga segini kita udah dapetin performa kenceng dan kamera yang udah pakai standar Leica. Yang kedua ada Samsung A56 ya. Ini seri A-nya Samsung yang paling ganteng untuk saat ini dan sengaja saya pilih di harga 6 jutaan supaya kita bisa dapetin varian yang paling tinggi di 12/256 GB. Jadi ya lebih future proof buat dipakai karena update HP ini tuh panjang banget sampai 6 tahun ke depan. Dan yang ketiga ada pendatang baru nih, Realme GT7T di harga 6,3 jutaan. Ya, ini pakai mesin yang sama-sama kencang kayak Xiaomi 14T. Cuma yang ini tuh baterainya lebih badak ya di 7000 mAh dan chargingnya super duper ngebut di 120 watt. Ya, dari 3 pilihan tadi untuk smartphone harga 6 jutaan ini bisa dibilang duel klasiknya Realme sama Xiaomi ya. Tapi buat Anda yang ngincer baterai yang awet dan ngecas yang super duper ngebut ya, susah sih buat yang ngelirik Realme GT7T di harga segini. Oke lanjut, untuk smartphone harga 7 jutaan di sini nggak banyak perubahan ya pemainnya. Yang pertama masih ada Poco F7 Pro di harga 7,3 jutaan. Yes, ini bisa dibilang smartphone termurah yang udah pakai Snapdragon 8 Gen 3. Yang kedua ada Samsung Galaxy S24 FE yang sekarang harganya udah terjun bebas lagi di 7,6 jutaan. Dan di harga segini kita bukan dapat yang memori 128 ya, tapi udah 256 GB. Dengan spek yang mirip banget sama Samsung seri S. Terus yang ketiga ada Vivo V50 ya, yang ini varian paling tinggi di 12/512 GB dan sekarang harganya tuh udah turun di 7,7 jutaan. Secara performa dan kamera sih masih mirip ya kayak seri sebelumnya Vivo V40 dan masih pakai kamera Zeiss juga, tapi yang ini tuh dia punya baterai lebih badak dan ngecas juga lebih satset. Nah, buat harga 7 jutaan, kalau ada Samsung seri S yang dijual di harga segini, menurut saya sih gas aja ya, meskipun seri FE sekalipun. Karena ya di seri FE ini pun kita masih dapat fitur Galaxy AI yang cukup komplit ya. Nggak cuma circle to source doang, tapi bisa dapat transkrip rekaman rapat, chat assist, sampai fitur AI interpreter buat ngobrol lintas bahasa. Jangan lupain juga dengan Samsung DeX Mode ya, yang mana bisa sulap smartphone ini tuh jadi PC berjalan buat ngasih pengalaman yang lebih full desktop. Untuk smartphone harga 8 jutaan, di sini saya punya 3 pilihan terbaik. Yang pertama ada iPhone 13 di harga 8 jutaan.
Ya, saya paham, ini iPhone jadul. Tapi karena harganya tuh udah di bawah 10 juta ya, dan spesifikasinya masih sangat-sangat mantap ya buat harga segini, iPhone pula, dan dijual resmi dan juga baru, nggak ada salahnya dong buat kita rekomendasiin. Dan iPhone ini juga masih kebagian update iOS 26 yang bakal rilis bulan September nanti. Terus yang kedua ada Xiaomi 14T Pro, ini bisa dibilang Xiaomi 14T versi steroid ya, dengan mesin yang lebih kencang dan charging yang juga lebih ngebut. Yang ketiga ada Realme GT7. Nah ini nggak kalah flagship killer dari Xiaomi 14T Pro, mesinnya juga sama-sama kencang, tapi baterainya juga lebih banyak di 7000 mAh. Untuk smartphone harga 8 jutaan sebenarnya Realme GT7 ini cukup menarik ya, apalagi kalau ngeliat baterainya yang bener-bener Titan ya, 7000 mAh. Tapi di harga segini saya lebih prefer sama smartphone yang emang punya standar kamera yang udah matang. Apalagi Xiaomi ini collabnya sama Leica ya, udah pengalaman juga yang susah buat nggak direkomendasiin di harga 8 jutaan. Oke lanjut, untuk smartphone 9 jutaan ini pemainnya nggak banyak berubah sih. Yang pertama ada ROG Phone 9 FE yang sekarang harganya terjun bebas lagi di 9,1 jutaan. Yes, ini adalah ROG Phone yang paling murah tapi masih dapat fitur-fitur gaming yang cukup kekinian. Terus yang kedua ada Eco 13 varian paling rendah yang sekarang harganya udah terjun bebas lagi di 9,4 jutaan. Dan harga segini bikin Eiko tuh jadi smartphone resmi termurah yang pakai chipset Snapdragon paling kencang saat ini. Apalagi kalau bukan Snapdragon 8 Elite. Dan yang ketiga ada Poco F7 Ultra yang harganya di 9,7 jutaan. Mesinnya sama-sama kencang kayak Eiko 13. Nah dari tiga pilihan tadi sebenarnya kalau ngeliat performa ya udah sama-sama kencang ya. Ini udah semi flagship lah. Tapi kalau Anda tuh emang spesifik ya untuk kebutuhan yang gaming banget, saran saya sih udah langsung aja ambil ROG Phone 9 FE. Karena ya meskipun seri FE dan nggak pakai chipset Snapdragon yang paling kencang saat ini, tapi seenggaknya dia punya dukungan aksesoris gaming yang lebih proper. Nah untuk smartphone di harga 10 juta ke atas, ini saya bagi lagi ya dalam 3 kategori. Yang pertama di harga 10 sampai 15 juta. Nah ini saya punya beberapa pilihan. Yang pertama ada Xiaomi 15 ya, yang sekarang harganya juga udah turun lagi ya. Sekarang yang varian setengah tera yang paling tinggi itu harganya udah 12 jutaan. Mantap banget. Terus yang kedua ada iPhone 15 ya. Sebenarnya yang 128 pun udah turun lagi sih di 11 juta. Tapi saran saya mending ambil yang 25 GB sekalian buat jangka panjang. Itu harganya masih di 13 jutaan. Dan yang ketiga ada Oppo Find X8 ya. Ini harganya udah hampir 14 juta. Tapi kita dapetin spek HP flagshipnya Oppo yang terbaik ya, dan software yang seenak ColorOS 15. Ya di harga segini sebenarnya secara performa udah sama-sama kenceng. Tapi kalau ngejar pengalaman software yang lebih enak buat dipakai sehari-hari, ya Oppo Find X8 dengan ColorOS 15 ini bisa dibilang one of the best ya di harga 10 sampai 15 juta. Terus untuk harga 15 sampai 20 juta di sini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama ada Samsung S25 Plus atau Samsung S24 Ultra ya. Harganya sama-sama 15 jutaan tapi kadang bikin bingung nih. Mau ambil yang Plus tapi paling baru atau Ultra tapi model tahun lalu. Yang kedua ada Vivo S200 Pro yang harganya udah turun lagi di 16 jutaan dan kita dapetin spek smartphone Vivo dengan kamera terbaik saat ini. Dan yang ketiga ada Oppo Find X8 Pro ya. Ini versi steroidnya Find X8 dengan dual periskopnya yang masih terganteng untuk saat ini. Ya kalau suruh milih sih jujur saya lebih prefer Vivo S200 Pro ya, yang harganya tuh udah makin murah lagi dan kita masih dapetin spek kamera video terbaik untuk saat ini. Bahkan udah bisa 4K 120 fps. Nah yang terakhir untuk smartphone 20 juta ke atas, ini tuh isinya smartphone lipat, foldable kayak Under Magic V3, Huawei Mate X6, terus ada Oppo Find N5, terus jangan lupain juga nih, Samsung juga bentar lagi bakal nge-spill Z Fold 7-nya yang paling baru. Yang mana ini jadi pionirnya smartphone foldable. Nah kalau harus milih dari 3 pilihan smartphone tadi, saya paling suka sama Oppo Find N5 ya. Karena ya secara pengalaman software, kalau OS 15 ini yang paling nyenengin sih untuk smartphone lipat kayak Oppo Find N5. Oke, segitu aja dulu video rekomendasi smartphone terbaik di bulan Juni. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone yang saya sebut di tiap kategori harga tadi, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, sekali lagi, smartphone yang saya sebut di video ini itu benar-benar pilihan saya pribadi ya. Jadi, kalau ada smartphone yang menurut Anda tuh lebih oke secara spesifikasi atau harga dan nggak sempat saya sebut ya di rekomendasi tadi,
Monggo, tulis aja di kolom komentar, kita sharing bareng di sini. Ya, di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.